Nah itu contoh aja gampang Oke, itu seperti itu. untuk penegakan Itu soal yang HAM-nya. peristiwa Oke. ya. Yang kedua soal Regulasi. legislasi dan regulasi. Menurut saya yang paling fenomenal adalah soal omnibus law itu. Itu menunjukkan bahwa dan dia ngegasnya itu hanya hitungan bulan pasca terpilih. Bahkan uji cobanya hitungan minggu pasca dilantik sudah mau mengesahkan 70 lebih aturan perundang-undangan yang akhirnya gedung DPR itu dikepung oleh gerakan mahasiswa. Nah ini menandakan bahwa dari sisi legislasi, dari sisi regulasi banyak juga aturan-aturan yang muncul di tingkatan daerah atau di sektoral atau tematik yang lebih berpihak atau terakumulasi pada bagaimana melancarkan ekspansi bisnis. Nah kalau di daerah apakah tanggung jawabnya Presiden juga? Iya dong, kalau kita lihat ketatanegaraan kita, itu tanggung jawabnya ada di pemerintahan pusat juga pada akhirnya. Tapi kebijakan untuk teknisi daerah kan lebih kepada pemprovnya masing-masing, kepala daerahnya masing-masing bukan? Nah itu makanya saya bilang bahwa tidak ada orkestrasi yang konstitusional untuk mengelola, menjaga, mengawasi kebijakan-kebijakan di daerah. Misalnya begini, Pak Cahyokumolo itu waktu ketika menjadi Mendagri pernah membatalkan ratusan peraturan daerah yang dianggap sebagai peraturan-peraturan daerah di sektor pajak, retribusi yang bertentangan dianggapnya. Dari sisi bisnis efisiensi itu betul. Tetapi misalnya permintaannya Komnas Perempuan bahwa ada perda-perda yang dianggap inkonstitusional dalam kajiannya Komnas Perempuan itu nggak dapat tempat untuk diperbaiki. Nah itu contoh soal regulasi singkat aja. Yang kemudian juga secara institusi sekarang begini, dari sisi hukum ya, ada banyak kinerja institusi-institusi penegak hukum yang itu satu kasus yang paling menjadi momok belakangan ini adalah soal 57 atau 75 pegawai KPK itu. Itu menurut saya dari sisi legislasinya dan bagaimana interpretasi di dalam institusi tersebut itu jelas-jelas mengamputasi prestasi, mengamputasi kinerja dan juga mengamputasi sebenarnya kerja efisiensi untuk mencegah korupsi. Nah, saya mau tambahkan lagi, di sektor-sektor yang lain, institusi-institusi penegak hukum itu lebih banyak dinikmati oleh para pihak yang berkonflik secara bisnis dibandingkan melayani masyarakat kecil. Misalnya laporan, saya tadi baru ketemu sama salah satu pengacara senior di LBH Jakarta, ketika ngobrol-ngobrol tadi di Polda Metro, karena polisi di Polda tadi infonya lagi sibuk urusan pinjol, terus saya tanya sama teman LBH Jakarta, bos kayaknya banyak deh orang lapor ke kantor lu urusan pinjol. Mereka bilang, iya kita udah laporin ke polisi tapi nggak ada follow up. Tapi giliran presiden yang pidato, semua langsung bergerak. Bekerja. Nah ada lagi misalnya kasus. Berarti bagus dong presidennya menggerakkan institusi itu di bawahnya. artinya sistemnya nggak bekerja. Oh gitu. Kalau semuanya harus ngandelin presiden, dari orang suka bilang berarti presidennya nggak salah. Dari sisi itu presiden nggak salah. Sistemnya nggak jalan, Mas Tetapi Arief. presiden tidak menginspirasi. Presiden tidak mengawal bagaimana mekanisme itu bisa bekerja. Nah contoh lagi misalnya begini ya. Nanti dulu, tahan dulu contohnya, tanggapi dulu itu orkestrasi kebijakannya nggak jalan. Kalau mengenai laporan-laporan yang katanya nggak jalan sih saya pikir itu kasuistis saja ya. Mungkin nggak dari 100 mungkin ada 2 atau 3 kan ya. Nah kembali ke misalnya ke pinjol ya kan. Biasanya yang tentang laporan pinjol itu kan biasanya misalnya cashnya itu cuma 400.000 tapi biaya nyelidikinya atau menyidiknya itu lebih dari segitu. Nah kadang-kadang tuh yang setahu saya penegak hukum itu nggak punya anggarannya misalnya untuk mencari saksi ahli kan bayar ya kan. Nah jadi lumrah saja mungkin tidak semua pinjol itu atau mungkin Polda Metro Jaya juga sedang sibuk ya kan, bukan saya membela institusi kepolisian ya, kita harus ngerti juga tentang pelaporan itu kan. Kadang kan yang lapor tuh setumpuk kayak di KPK aja ya, laporan korupsi aja mungkin bertumpuk-tumpuk. Iya, saya tangkap itu poinnya lebih karena permasalahan anggaran ya. Oke, sebentar saya ke Bung Noel dulu nih. Bung Noel,
selaku ketua Jokowi Mania nih, bagaimana menanggapinya bahwa sistemnya nggak jalan, ini juga orkestrasi kebijakannya juga nggak harmonis sampai ke daerah? Ya, apa yang disampaikan Mas Ali Sera, Mas Mardani dan eh, apa Bung Haris? Azhar itu benar adanya, sebagian benar. Tapi sekali lagi, persoalan penegakan hukum tadi kan dikritik bahwa ada sistem yang tidak berjalan. Dan itu memang Presiden marah sekali terhadap hal ini. Presiden sangat marah, kenapa setelah pidato baru mereka bergerak. Itu kayak seperti polisi India, pas sudah kejadian baru mereka datang. Nah Presiden kan tidak mau seperti itu, seharusnya nggak boleh penegak hukum kita tidak boleh punya kultur itu. Seharusnya sudah ada semacam pencegahan. Dan apa yang disampaikan Aris Azhar ini sebuah kritikan yang menurut saya bisa memacu lagi agar para penegak hukum ini tidak lagi bermental yang sifatnya koruptif itu sendiri. Saya sangat sepakat sekali apa yang disampaikan Aris Azhar lah ya, karena kita lihat salah satu problem kelemahan di pemerintahan Jokowi adalah penegakan hukum itu sendiri. Tapi sekali lagi bahwa Jokowi orang yang tidak anti kritik dan bukan salah satu presiden pemimpin yang tidak mendukung penegakan hukum dan penegakan demokrasi itu sendiri. Jadi menurut saya apa yang disampaikan dua tokoh oposisi ini menurut saya ada bagusnya. Karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan harus dengan adanya kritik, tidak boleh tidak. Oke, bagaimana dengan... Sekali lagi begini, saya sampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat itu terhadap pemerintahan Jokowi itu masih di atas 60%. Artinya menggambarkan bahwa rakyat masih mencintai Jokowi.